Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الأخوات, ibu-ibu, saya awali kajian ini dengan 4 hal. Ini sekedar mengingatkan. Insyaallah ibu-ibu tahu semua 4 ini. Yang pertama, apa Bu? Kalau membahas tentang wanita, surga, kebaikan, disebut 4 hal, insya Allah ibu ingat. 1, apa Bu? Ayyumam ra'atin sallat khamsaha. 1, salat 5 waktu. Ya. Ibu nggak usah mikir dulu tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, duha dan seterusnya. Nggak usah mikir dulu. Ini salat 5 waktu. Ya. 24 jam sehari semalam cuman 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa Ramadan. Ibu nggak usah mikir dulu 6 hari di bulan Syawal, Asyura, Tasu'a, Arafah, Ayyamul Bid, apalagi Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Ya. Ini puasa Ramadan dulu kita bahas. Yang kedua. Yang ketiga. Wa hafidhat farjaha, menjaga farjinya, menutup auratnya pakai jilbab yang syar'i. Ya. Pakai cadar bagus, tidak pakai ini enggak masuk gini ya. Banyak dalil di mana Fatimah, di mana istri Abu Bakar, di mana para sahabiah tidak pakai cadar. Karena pendapat yang hak, cadar tidak wajib. Mustahil wajib, sementara Fatimah putri Nabi tidak pakai. Ini nutup aurat dulu sajalah. Pakai cadar tentu lebih baik. Yang keempat? Iya. Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua apa tadi? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa tadi? Menjaga farji. Yang terakhir? Kok agak sayup-sayup, kurang kenceng ya? Iya, taat kepada suami. Dek, bikinin kopi, siap abang. Dek, tolong nanti ikut abang ya ke sini. Ya, siap. Dek ini, dek itu, siap. Selagi suami tidak nyuruh, maksiat. Bikin kopi tidak maksiat, ngajak ke rumah ibu, ke rumah mertua ibu maksudnya, tidak maksiat.
masak ini, masak itu, tidak maksiat, wajib ditaati. Ya. Nah, ibu yang melakukan 4 hal ini mau dikasih apa oleh Allah, Bu? Iya, disuruh, dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Alhamdulillah, ibu apal ya. Padahal kata Nabi ketika Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, adakah orang yang masuk surga dari pintu mana saja?" Ini pertanyaan Abu Bakar ketika Nabi mengatakan bahwa surga-surga itu memiliki pintu sendiri-sendiri. Ada pintu solat, ada pintu saum, rayyan, ada pintu ini, pintu sodakoh, pintu ini. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, mungkinkah adakah seseorang yang dipersilahkan masuk dari pintu mana saja?" Silahkan Ibu Anu dari pintu sini, silahkan dari pintu, silahkan seluruh pintu surga mempersilahkan untuk masuk. Ya, jawab Nabi, "Arju an takuna minhum." Aku berharap engkaulah orangnya, wahai Abu Bakar. Aku berharap engkaulah orangnya, wahai Abu Bakar, yang akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Abu Bakar. Lah saya, si A, si B, si C, para lelaki ini gimana caranya mau seperti Abu Bakar? Sulit sesulit-sulit, bukan sulit, nggak bisalah, mustahil. Ya. Laki-laki untuk seperti Abu Bakar luar biasa. Yang lain bersedekah 1/4 harta, ada 1/3 harta, ada separuh harta. Abu Bakar bersedekah seluruh hartanya. Belum ada yang beriman, belum ada yang masuk Islam, Abu Bakar sudah masuk. Satu-satunya sahabat Nabi yang dikatakan dibilang sahabat di dalam Al-Quran. Enggak ada kecuali Abu Bakar. Idh qala lahu sahibuhu wa huma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam goa dan dia berkata kepada sahabatnya. Maksudnya dia adalah Rasulullah, yang sahabatnya adalah Abu Bakar. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Kita ini berdua tapi sebetulnya bertiga. Yang satunya lagi adalah Allah. Ini ucapan Nabi kepada sahabatnya. Sementara tidak ada Zaid misalnya, Umar misalnya. Zaid namanya malah ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara. Inilah keutamaan Abu Bakar. Enggak akan bisa diraih oleh laki-laki manapun. Oleh ibu bisa. Oleh ibu bisa dijamin oleh Nabi seorang wanita akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Cukup 4 tadi. Dia enggak pernah puasa Senin Kamis, dia tidak pernah sholat malam, dia tidak pernah sholat witir, qobliyah, ba'diyah, enggak pernah. Cuman 5 waktu, kemudian puasa Ramadan enggak lebih, kemudian menutup auratnya, kemudian setiap suaminya menyuruh, siap bang, taat bang, cukup. Dasar iblis syaitan selalu menipu manusia, terutama wanita. Iblis menipu ya. Ini pengajian bagus nih. Ini pengajian bagus nih. Udah, suami tinggal aja di rumah. Padahal suami jarang di rumah.
kerja di luar atau di luar negeri, ini lagi di rumah, ingin ditemani oleh istrinya, malah ditinggal ngaji. Ya, ngaji bisa kapan-kapan. Ini mumpung bisa melayani suami. Ya, malah jadi dibikin kayak anak kecil, Bang, baik-baik di rumah, Bang, ya. Kalau mau ngopi nih, sebelah sini kopi, ini gula, ya. Ini suami apa anak, suami apa adik, ya. Kecuali suami yang nyuruh, kecuali suami mempersilahkan. Iblis mentalbis kita, iblis menipu kita. Ada yang disuruh wanita itu keluar masuk kampung, kampung kumuh, bawa sumbangan, bawa sembako. Ini tidak buruk, ini baik. Tapi dengan menyakiti hati suami, tidak menunaikan hak suami, menyinggung perasaan suami, iblis senang sekali. Sangat senang sekali karena hak suami itu luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai lau kuntu amiran, kata Nabi, seandainya aku boleh nyuruh orang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Nabi enggak pernah aku perintahkan anak-anak untuk sujud kepada ibunya, enggak. Ya. Maka kewajiban anak kepada orang tua besar sekali. Kewajiban istri terhadap suami lebih besar lagi. Dari sini kita tahu bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya tidak minta izin. Tidak minta izin kepada siapa, Bu? Iya, kepada akal. Kepada akal. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya tidak minta izin kepada akal. Kan gak masuk akal. Ibunya melahirkannya dari bayi sampai umur sekian tahun, bikin capek, bikin lelah, bikin repot. Malam ngantuk mestinya tidur, ini anak rewel, panas, ibunya ikut gak bisa tidur terus sampai kemudian remaja dewasa. Tiba-tiba umur 20 tahun ketemu dengan laki-laki, nikah. Ya, sehari, 2 hari, seminggu nikah. Yang nomor satu bagi dia siapa? Masih ibunya apa suaminya? Suami, kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Suami ini ketemu sudah besar, sudah bisa merawat dirinya, sudah cantik, sudah menarik. Ibunya yang mati-matian ini dari kecil. Coba kalau pakai akal, ini nggak masuk akal. Nah, itulah. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jadi orang baik, jadi wanita salehah, tidak minta izin dengan akal. Kalau minta izin dengan akal, suami nomor 2, suami nomor 3, suami nomor 4. Lihat orang tuanya, habis-habisan bertaruh nyawa ketika melahirkan. Tiba-tiba jadi nomor 2, kan gak masuk akal. Itulah Islam, itulah Al-Quran, itulah sunnah, itulah wahyu, itulah dalil. Allah ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, tidak minta izin dengan akal. Oleh karena ibu sudah tahu bahwa suami adalah nomor 1, udah jangan pakai akal. Ya. Tapi kan suami saya ini jarang ke masjid. Tapi suami saya ini kan motong jenggot. Tapi suami saya ini kan isbal. Tapi suami saya ini kan masih ngerokok. Suami saya ini masih dengerin musik. Suami saya ini kadang suka minum khamr. Apa iya saya harus taat? Nah, taat apa tidak, Bu? Iya.
Ibu untuk taat kepada suami, anak untuk taat kepada orang tua, rakyat ketika taat kepada pemimpinnya. Jangan lihat orangnya, jangan ngelihat kelakuannya, jangan ngelihat perangainya, tapi lihat perintahnya maksiat atau tidak. Kasarnya suami ibu misalnya ya, pulang sempoyongan mabuk ya. Kata suami, masakin air mau mandi, bikinin kopi juga. Bikinin apa tidak, Bu? Oh, pulang mabuk, sempoyongan, sumpah serapah misalnya. Itu urusan suami dengan Allah. Urusan istri taat kepada suami. Kalau enggak kuat, enggak tahan punya suami seperti itu, jangan mengambil sikap sendiri, datang ke hakim. Datang ke hakim, Pak Hakim, suami saya begini, bahkan kelihatan sudah ikut aliran sesat, bahkan jarang sekali sholat, bahkan datang ke hakim. Tidak boleh ibu menyimpulkan sendiri, ini suami saya ahli maksiat, ya sudah. Ngapain ditaati? Enggak boleh. Selagi status masih suami yang sah, istri yang sah, maka wajib ditaati. Cukup dengan melihat perintah, jangan melihat kelakuan suami, perangai suami, dan seterusnya. Itu Bu ya. Paham Bu? Paham, alhamdulillah. Nabi pernah berpesan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku nanti, tidak ada fitnah terbesar bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi ibu itu, wanita itu fitnah bagi suami. Berapa banyak suami yang jujur, lugu, amanah, enggak neko-neko, apa adanya. Tiba-tiba menjadi koruptor, ulung, tiba-tiba menjadi penipu, tiba-tiba menjadi pencuri dan seterusnya. Gara-gara ingin menyenangkan istrinya. Gara-gara dirongrong oleh istrinya, gara-gara bujuk rayu istrinya. Ini bukan satu dua. Maka hati-hati. Ya. Ibu justru harus sebaliknya. Ya. Contohlah siapa Bu? Dijamin masuk surga, dijamin akan dibikinkan istana di surga. Padahal suaminya ahli maksiat besar. Barangkali paling bermaksiat di muka bumi ini. Siapa Bu? Asia. Istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Pelajaran apa Bu? Pelajaran apa Bu? Ibu jangan ikut campur persis seperti Asia. Asia nggak ikut campur. Itu Fir'aun bukan gak sholat lagi, bukan mabuk lagi, bukan berjudi lagi. Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Asia diem. Diem. Ya. Boro-boro amar ma'ruf nahi mungkar. Gak sanggup, gak bisa diem. Ya. Apakah Allah menyalahkan Asia, bertanya kepada Asia, kenapa engkau diam saja punya suami sebejat itu? Enggak. Ini Allah betul-betul memanjakan seorang wanita. Ini beda dengan laki-laki. Saya punya istri misalnya, saya diem saja ketika istri saya tidak sholat. Saya diem saja ketika istri saya tidak nutup aurat. Saya diem saja ketika istri saya tidak puasa Ramadan, ketika berbuat maksiat.
saya berdosa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi ibu tidak. Contoh besarnya Asia. Maka sekali lagi barangkali ada di antara ibu punya istri, punya suami seperti tadi ya, suka mabuk, ngerokok, musik, berbuat maksiat, jarang sholat, subuh kesiangan terus dan seterusnya. Ibu jangan ikut urusan itu, urusan suami kepada Allah, urusan ibu taat. Walaupun bangun kesiangan, ya tentu sudah dibangunkan sulit ya. Jam 8 belum sholat subuh ya. Tetap siapkan sarapan, kopi dan seterusnya ya. Siapa tahu hati suami tergerak ya. Istri saya segini solehnya, solehahnya, nurut, taat. Mosok saya begini. Mosok saya enggak sholat, mosok saya subuh kesiangan mulu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Jadi banyak sekali suami itu berubah menjadi baik bukan karena omelan istri. Istri diem enggak ngomel nih. Kadang-kadang kan ngomel. Suami gimana, tahu diri begini, begitu, begini, begitu. Ini diem. Tapi menunjukkan akhlak yang luar biasa. Itu bisa berubah. Daripada terus dicerewetin terus. Ya. Insya Allah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Saking besarnya fitnah godaan wanita terhadap seorang laki-laki, sampai Nabi sendiri mengakui. Nabi jujur, Nabi ngaku. Aku dibikin kuat oleh Allah, tidak terfitnah dengan uang, emas, dinar, dirham, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Dunia ini Allah menguatkan aku, alhamdulillah tidak tergoda, tidak bernafsu. Jadi Nabi itu enggak ada nafsu sedikit sekali untuk jadi orang kaya, raja, terkenal dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pernah kan beliau didatangi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Beliau usir, ilaiki anni, ilaiki anni. Pergi engkau menjauh dariku, pergi engkau menjauh dariku. Seandainya beliau mau ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia itu, maka beliau akan menjadi raja terbesar di muka bumi. Fir'aun kalah, Namrud kalah, Bukhtanasir kalah, Sulaiman kalah. Beliau raja terbesar di muka bumi. Dan terkaya di jagat raya. Sementara beliau tetap nabi terakhir, paling mulia, tetap asraful anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin, tetap beliau manusia termulia, tidak berkurang sedikit pun. Tapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Begitu zuhudnya beliau terhadap dunia ini. Tapi ada dua hal yang aku tidak kuat. Ada dua hal yang aku bernafsu. Ada dua hal yang aku tidak bisa menahan diri. Jadi diambil oleh Nabi, dinikmati oleh Nabi, dan dua hal itu dunia. Tentu dinikmati dengan cara yang halal. Apa Bu? Wanita dan kan dua. Wanita dan wanita dan wewangian.
Beliau kalau ada apa istilah kita, parfum minyak wangi, beliau nggak tahan. Ingin menciumnya, ingin mengambilnya, ingin mengolesi badannya, pakaiannya dengan minyak wangi. Maka penampilan beliau sehari-hari wangi terus, wangi terus. Bahkan para sahabat mengatakan, kami tahu Rasulullah mendatangi kami, walaupun kami belum lihat wujud beliau, badan beliau, tapi dari aroma beliau. Kayak apa itu? Dari kejauhan belum nampak, tapi wanginya sudah semerbak. Itulah Nabi. Wewangian beliau nggak kuat. Beliau ambil, beliau nikmati, satu. Yang kedua, wanita. Beliau jujur. Melihat wanita nggak kuat beliau. Beliau bernafsu. Beliau ingin menikmati wanita itu. Tentu dengan cara yang halal, yaitu nikah. Maka Allah berikan kesempatan kepada Nabi bukan hanya 1, 2, 3, ya, tapi 11. Meninggal 2 jadi 9. Dan ini sangat-sangat wajar. Ya. Karena laki-laki itu semakin saleh, semakin bertakwa, semakin menjaga pandangan, semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin takut kepada Allah, laki-laki itu semakin besar syahwatnya, semakin besar birahinya, semakin dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin dia saleh, semakin dia bertakwa. Lihat para nabi, para rasul. Manusia-manusia yang sangat bertakwa, yang menjaga diri. Bandingkan dengan laki-laki yang tidak menjaga diri. Ya. Hampir setiap hari, laki-laki ini ya, laki-laki itu hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari memegangi kepala wanita di salon-salon itu. Motong rambut wanita, setiap hari melihat aurat wanita. Padahal bukan istrinya, bukan mahramnya. Akhirnya jadi apa, Bu? Di salon-salon itu laki-laki akhirnya jadi apa? Iya, jadi kayak ibu-ibu. Jadi kayak perempuan, gak ada syahwat sama sekali. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Karena dia tidak menahan diri, tidak menahan pandangan, tangan dan seterusnya. Allah hukum. Menjadi tidak punya syahwat sama sekali, tidak punya birahi sama sekali. Ini hina sehina-hinanya, memalukan. Laki-laki seperti itu memalukan. Beda dengan para nabi, para rasul. Luar biasa. Sangat luar biasa. Nggak usah diceritakan, ibu tahulah bagaimana Nabi Sulaiman. Sampai bersumpah ya, dalam satu malam itu. Rasulullah pernah dari habis asar sampai menjelang maghrib. Ya, 9 atau 11 istrinya itu dijima dengan 1 kali mandi. Inilah laki-laki mulia. Laki-laki terhormat, laki-laki yang takut kepada Allah, laki-laki yang bertakwa. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Maka ibu sadar bahwa ibu ini menjadi fitnah bagi laki-laki. Maka tutup. Jangan sampai fitnah itu kemana-mana. Tutup aurat. Ya. Mungkin ibu pernah dengar ketika Nabi sedang bersama para sahabat, ya, ngobrol atau apa ya, tiba-tiba sekelebat ada wanita yang lewat, ya, beliau kan hidup di Madinah itu ada kaum muslimin, ada orang Yahudi. Orang Yahudi ya tentu tidak pakai jilbab, ya.
dan tidak berhak bagi Nabi untuk menyuruhnya, orang Yahudi ya kan. Bahkan dalam beberapa hukum nggak boleh ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, wanita kafir, wanita non muslim tidak boleh pakai jilbab. Nanti dikira muslimah. Kan begitu. Nah, begitu lewat seorang wanita mungkin nggak pakai jilbab ya. Rasul langsung pulang. Rasul langsung pulang. Enggak lama ya, datang lagi ke sahabat itu, ke para sahabat yang sedang duduk itu, berkumpul lagi dengan rambut yang basah. Habis mandi keramas. Nabi jujur. Tadi ketika aku bersama kalian sekelebat lewat wanita, maka tergerak syahwatku, maka aku datangi istriku, aku jima istriku dan mandi dan seterusnya. Maka jika engkau tergoda, tertarik dengan kecantikan seorang wanita, pulanglah. Pulanglah ke istrimu. Karena apa yang ada di wanita itu pasti ada di istrimu. Nikmati istrimu. Apa yang ada di wanita itu pasti ada di istrimu. Ya beda-beda tipis lah. Ya, kalau toh beda ya tipis ya. Ya artinya fisik manusia kan sama. Namanya perempuan ya sama seperti itu. Laki-laki semua ya sama. Kalau ada perbedaan ya pasti sama persis nggak mungkin, ya kan? Nah, ini cara supaya laki-laki itu tidak tergoda. Ya. Maka bagaimana ketika seorang laki-laki tergoda syahwatnya melihat wanita di luar, lalu pulang ke rumah, istrinya sedang bau asap dapur, ya kan? Kemudian penampilannya tidak bagus, belum mandi dan seterusnya dan seterusnya. Maka ibu harus tahu jam-jam suami pulang. Apalagi pulang dari luar kota, ibu harus tahu. Maka Nabi melarang para lelaki ketika safar pulang ke rumah mengagetkan istri, enggak boleh. Enggak boleh. Abang pulang, jangan sampai. Artinya kasih tahu. Maka dulu Nabi dan para sahabat ketika pulang perang, safar, udah kalau mau pulang sampai Madinah bisa, tapi Nabi nggak mau. Nabi dan para sahabat bikin kemah, nginep semalam lagi di sekitar Madinah. Tentu wanita dan anak-anak penduduk Madinah tahu semua Rasul dan para sahabat besok sampai Madinah. Ya, setelah safar mungkin sebulan, mungkin 20 hari, mungkin 25 hari, kadang jihad, kadang ini, kadang itu, ya kan? Kebanyakan sih jihad, perang. Ya. Padahal kalau mau langsung pulang bisa. Kalau mau langsung pulang bisa. Tapi Nabi tidak mau. Nabi memberikan kode kepada penduduk Madinah ya untuk membersihkan rumah, membereskan perabotan, mempercantik diri para istri untuk menyambut suami, begitu. Nah, tentu ini masuk dalam kaidah al-hukmu yaduru bil illah. Hukum yang ada alasannya, ketika alasan itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Ya, alasan itu sekarang sudah hilang. Artinya nggak perlu suami ibu ketika sudah dekat-dekat rumah nginep dulu di hotel terdekat, ya nggak perlu. Karena kan itu bisa dikiaskan ya. Maka cukup bagi seorang laki-laki memberitahu saat mau naik pesawat misalnya, kasih jadwal ya kira-kira malam Kamis abang sampai rumah jam 8 malam misalnya. Ya,
Ini mudah untuk diamalkan. Paham Bu ya? Paham Bu ya? Paham, insya Allah. Ada pertanyaan Bu? Saya lanjutkan satu lagi ya. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nabi bersabda, diperlihatkan surga kepadaku. Aku melihat mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kalau kita mendengar sabda Nabi ini dengan menyaksikan keadaan kaum muslimin hari ini, sepertinya cocok sekali, pas sekali. Wa ra'aitu wattala'tu finnar. Kemudian ditampakkan neraka kepadaku, fa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Ditampakkan neraka kepadaku, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah teruskan Bu, iya wanita. Alhamdulillah Ibu tahu, maka Ibu jangan jadi, bukan jangan jadi wanita, enggak bisa lah. Jangan jadi wanita jangan jadi wanita kebanyakan. Mayoritas wanita, Ibu tahu kan? Mayoritas wanita kayak apa hari ini? Jangan. Mayoritas wanita hari ini menentang suami, melawan suami, bahkan banyak sekali suami-suami tidak takut kepada orang tua, tidak takut kepada atasan, tidak takut kepada preman. Sama istrinya takut. Nah, Ibu jangan nakut-nakutin suami. Ya, awas abang ya, jam 9 belum pulang awas. Jangan suka nakut-nakutin suami. Terserah namanya suami itu urusan di luar banyak. Urusan kantor, kerjaan, proyek, ini, itu, biarin aja. Yang penting memberikan nafkah yang cukup. Yang penting bertanggung jawab. Alhamdulillah suami ngaji, taat. Mau pulang kapan saja, mau urusan apa, Ibu tidak perlu tahu. Berapa banyak istri yang tahu masalah suami malah sedih, ikut sedih. Ya. Maka suami yang baik itu tidak semua yang dialami suami itu cerita. Ya kasihan, si istri ini kan lemah, hatinya lemah. Ya. Wanita dengan laki-laki itu beda Bu. Jangankan hatinya, fisiknya, air kencingnya beda. Ya kan? Air kencingnya beda. Nabi pernah dikencingi bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum kemasukan apa-apa kecuali ASI. Pernah dikencingin. Nabi mau sholat. Nabi tidak ganti baju. Nabi tidak ganti pakaian. Nabi cuman ambil air dipercikin ke air kencing yang menempel ke pakaian beliau. Kenapa? Karena air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun, yang belum kemasukan apa-apa kecuali ASI, maka najisnya sangat ringan, mukhafafat, cukup dipercikan. Beda dengan bayi perempuan tuh, air kencingnya saja beda. Ya kan? Air maninya beda, laki-laki itu air maninya putih, tebal, ya, kasar, beda dengan perempuan sedikit kuning, lembut, ya. Maka orang yang ingin menyamakan antara laki dan perempuan sama persis, dia betul-betul sesat sesat-sesatnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin sama. Laki-laki berhak jadi imam, kenapa perempuan tidak berhak?
Padahal dia hafal 20 juz, 25 juz, makhrajnya atau duitnya bagus. Nah, ini sesat. Laki-laki berhak jadi pemimpin, kenapa perempuan enggak berhak? Padahal dia jujur, amanah, cerdas. Ini sesat. Walaysat dzakaru kal untha. Laki-laki dengan perempuan itu tidak mungkin sama. Nah, karena ibu tahu mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, maka ibu jangan menjadi wanita mayoritas, kebanyakan. Ya. Jadilah wanita yang berbeda dari yang lain. Yang paling menonjol adalah harus taat kepada suami. Ya. Wanita kebanyakan itu kata Nabi ya, diberi nafkah sama suaminya, dicukupin, dibelikan rumah, dibelikan mobil, bahkan keluarganya juga diajak umroh, dibelikan rumah juga oleh suaminya. Tiba-tiba suaminya berbuat salah. Setelah 15 tahun rumah tangga misalnya. Taruhlah apa ya, pokoknya berbuat salah ya. Istrinya tersinggung. Ya, istrinya tersinggung. Bu, apa kata istrinya ini? Istrinya marah betul melihat kesalahan suami ini. Ya. Apa kata istri? Dan ini kata Nabi ya, mencontohkan mayoritas wanita. Ma ra'aitu fika khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Innalillahi wa inna. Padahal rumah suami yang beliin, mobil keluarganya, ini itu jalan, bagus sekali, baik sekali, tanggung jawab sekali. Ya, sekali salah dia ngomong ma ra'aitu fika khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Ibu pernah begitu, Bu? Pernah begitu, Bu? Alhamdulillah. Nanti kalau suami salah ya, namanya laki-laki, namanya manusia, nggak mungkin benar terus ya kan? Nah, tahan mulut ibu. Jangan sekali-kali mengucapkan seperti itu. Ya, atau yang semakna lah dengan bahasa apa ya, hati-hati ya. Satu lagi saya bacakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada seorang laki-laki suami disakiti oleh istrinya, mungkin dibentak, mungkin dikatakan, dicaci, dimaki. Pokoknya hati suami sakit oleh omongan istri. Ya. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Coba diingat-ingat selama ibu belajar sunnah, selama ibu belajar tentang suami istri. Ya. Ketika ada seorang istri menyakiti hati suami, mencaci, memaki, apalah, suami sakit hatinya. Diam mungkin ya. Suami kan, laki-laki kan kebanyakan diam ya. Apa yang terjadi, Bu? Iya, ada yang marah. Bukan Allah nih, kalau Allah udah jelas ya, bukan Rasulullah. Ada yang marah, siapa, Bu? Bidadari. Ada yang marah bidadari dengan mengatakan la tu'dhihi qatalakillah. Semoga Allah membinasakan engkau. Jangan sakiti hati dia. Fa innama huwa indaki daqil. Dia bersamamu itu cuma sementara. Sampai nanti mati. Yusiku ayyufariqaka ilayna. Nanti dia akan bersama kami. Kaminya siapa? Bidadari. Jadi kalau ibu menyakiti hati suami, saingannya berat.
Saingannya berat bidadari. Kalau sekedar artis saya kecil. Ibu aja merasa berat kalau saingannya artis ya. Suami dekat sama artis cantik, suami dekat dengan sekretaris muda cantik luar biasa. Ibu deg-degan ya kan. Ibu merasa sudah lumayan berumur, tidak cantik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan artis lagi, bukan sekretaris lagi, bidadari. Saingan ibu ya. Maka bismillah, jangan pernah menyakiti hati suami. Ya, tahan mulut, tahan sikap. Istighfar saja. Kalau ibu mungkin tersinggung, marah dengan perilaku suami, istighfar saja. Mengadu kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada punya saingan berat. Ya, bidadari. Ya, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya baik, demikian tadi telah kita dengarkan pada sesi materi yang telah disampaikan, dan kali ini Ustaz kita akan bacakan beberapa soalan yang sudah masuk dari ibu-ibu yang bermacam ragam soal ini ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ini yang sangat singkat sekali soalnya. Menemani suami dari mall, hadiahnya selingkuh. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Apaan? Menemani suami dari mall? Dari hadiahnya selingkuh Ustaz. Selingkuh. Hah? Gimana? Menemani suami dari mall ya. Oh dari nol, waduh. Afwan, saya kira N ini M. Ya mungkin mohon ibu-ibu bisa dijelaskan. N sama M mirip ya. Ya tahu ya. Dari nol, ya. Dia hanya selingkuh. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Sama seperti penjelasan tadi ya. Sabar ya. Jangan ada cacian, makian, hujatan dan seterusnya. Karena hadis terakhir tadi tidak disyaratkan bahwa suaminya harus soleh, suaminya harus taat, suaminya harus menjadi waliullah, tidak. Ya, muslim lah. Ya kalau nggak muslim nggak mungkin masuk surga ya kan. Muslim, yang muslim kan macam-macam. Ada yang subuh kesiangan, ada yang kadang-kadang ya berbuat dosa, selingkuh segala macam ya kan. Nggak ada syarat seperti itu bahwa suami harus begini, yang penting muslim. Maka tentu salah satu sifat baik suami istri adalah saling menasehati. Tapi jangan cacian, makian, hujatan ya. Menasehati. Andosa bang. Selingkuh dosa. Allah murka. Ya. Daripada selingkuh mending nggak usah selingkuh, ya kan? Ya iya, mending nggak usah selingkuh daripada selingkuh, ya kan? Ya, artinya saling menasehati lah, ya. Saling menasehati. Masalah dari nol dan dari tidak nol ya rata-rata rumah tangga kan seperti itu ya. Ketika lulus kuliah atau masih kuliah rumah tangga, enggak mungkin langsung kaya raya kan, kalau toh ada ya 1-2 kayak keturunan ya, rata-rata ya seperti itu. Belum punya rumah, belum kebeli mobil, belum kebeli motor, akhirnya gajinya besar, akhirnya buka usaha sukses, ya rata-rata seperti itu. Bahwa istri itu menemani suami ya dari nol, dari ngontrak misalnya, ya kan? Apakah mentang-mentang menemani suami dari nol, kemudian ketika kaya raya suami tidak boleh mengambil haknya misalnya? Ya kan tetap boleh. Ya, kecuali dari nol di sini usaha bersama misalnya ya kan, ya harus ada hitungannya. Jangan mentang-mentang suami istri lalu istri tidak ada hitungannya ya.
Kebetulan istrinya malah lebih pinter, kebetulan istri dalam hal pemasaran luar biasa, ya harus ada hitung-hitungannya. Karena yang berhak, yang wajib membiayai rumah tangga, belanja bulanan, bayar listrik, bayar telepon, segala macam, itu cuman suami. Istri tidak wajib. Maka seandainya ibu punya uang miliaran, taruhlah hasil warisan, ibu enggak pernah membiayai rumah tangga, semuanya serahkan kepada suami, walaupun suami mungkin gajinya enggak terlalu besar, ibu tidak salah, emang enggak wajib. Yang wajib membiayai rumah tangga hanya suami. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya Ustaz. Ini cukup banyak Ustaz. Kemudian dari salah seorang penanya, salah seorang akhwat, ana belum menikah dan belum siap menikah. Di tempat kerja ana di lingkup ikhwan, nama ana cukup dikenal. Jujur itu membuat ana tidak nyaman Ustaz. Terkadang saat ana butuh untuk chat pengajar ikhwan Ustaz dan pernah menjadikan itu fitnah. Mereka mengira ana dan dia memiliki kedekatan khusus padahal tidak. Itu hanya sebatas pekerjaan saja. Dan setelah itu ana mengetahui dia menyukai ana. Namun selama ini ana tidak punya perasaan itu karena kami punya job yang sama dan sesekali butuh menghubungi beliau. Jadi bagaimanakah menurut Ustadz yang terbaik? Mohon nasihatnya. Gampang banget itu mah. Ya, apa? Iya, satu kata. Ya, 5 huruf. Nikah. Selesai. Wanita apalagi cantik, apalagi supel, apalagi pinter, nggak nikah-nikah, jadi omongan. Jadi omongan. Ya. Ya, laki-laki tahu sendiri fitrah laki-laki ya. Ya Ibu kalau tahu obrolan laki-laki ya kan? Ya begitu laki-laki. Wanita punya fitrah sendiri, laki-laki punya fitrah sendiri. Maka sudah nikah. Cari yang kira-kira sekufu, soleh, ya, bukan ahli maksiat, syukur-syukur yang sudah ngaji, faham sunnah, faham manhaj, nikah. Nikah, apa sulitnya? Dengan nikah luar biasa, fitnah itu hilang. Minimal berkurang jauh, walaupun dia cantik sekali, tapi punya suami, bersama suami, ya nggak ada yang berani macam-macam. Ya. Begitu pada tahu suaminya meninggal misalnya, wah udah rame lagi, ya kan? Kan begitu. Emang begitu. Fitrahnya emang begitu. Begitu nggak ada suaminya, wah udah rame, udah jadi bahan diskusi, ya. Maka sekali lagi mudah sekali, udah nikah, mudah insya Allah. Ada lagi? Ya Mas Edosan, ada lebih kurang 6 soalan lagi. Yang ketiga, bagaimanakah hukumnya seorang wanita bersuami mengajak pria yang bukan mahramnya berduaan dalam mobil, dan zina hati itu apa? Bagaimanakah Ustaz yang dimaksud dengan zina hati? Zina hati membayangkan ya hampir tidak ada lah manusia yang selamat dari ini kecuali sudah punya suami misalnya. Yang punya istri saja kadang nggak selamat, maka harus kita jaga. Adapun berhalwat seperti tadi, semobil berdua, satu lift berdua, satu ruangan berdua dengan sekretarisnya, itu sebetulnya bukan berdua. Sebetulnya bertiga, yang ketiga siapa? Setan. Kalau Rasul dan Abu Bakar tadi kan berdua, yang ketiganya siapa? Allah. Ini bertiga, berdua, yang ketiganya bukan Allah tapi setan. Yang laki ditiup-tiup, yang perempuan ditiup-tiup. Terjadilah apa yang terjadi.
Itu bukan 1, 2, 10, 20, ribuan. Apalagi di kota-kota besar, sekantor, awalnya makan siang bareng, lalu makan siang berdua, lama-lama makan malam berdua, lalu cari tempat yang agak jauhan dan seterusnya. Itu terjadi. Ya. Maka dari awal hati-hati, stop. Seperti Nabi katakan, engkau melihat sekelebat selendang wanita, cepat-cepat tundukkan pandangan. Cepat-cepat alihkan pandangan. Itu baru selendangnya doang. Jangan kemudian diteruskan. Hari ini banyak dari kita tidak mengamalkan sunnah Nabi ini. Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga pergaulan. Tadinya baik-baik saja, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Setan iblis jauh lebih lihai daripada kita. Maka hati-hati. Wallahu a'lam. Ya baik, berikutnya pertanyaan, bagaimanakah menjawab syubhat wanita atau istri yang selalu bilang begini, suami seperti apa dulu yang harus ditaati? Gitu dia ya. Jika suami baik, maka istri pasti lebih baik, karena suami adalah imam dan kita adalah makmum. Subhatnya sudah terjawab tadi insya Allah. Bahwa seorang istri taat kepada suami sama dengan seorang anak terhadap taat kepada orang tua, terutama ibunya, kemudian rakyat terhadap penguasa. Artinya mau kelakuan kayak apapun, mau kelakuan seburuk apapun, lihat perintahnya. Jangan lihat kelakuannya, akhlaknya, orangnya. Seperti contoh besarnya siapa tadi? Asiyah terhadap suaminya Fir'aun. Kurang apa coba? Ya. Maka ini pun membantah ucapan terakhir tadi. Kalau suaminya baik, pasti istrinya baik. Kan makmum mengikuti imam. Lah tadi Asiyah gimana? Ya kan? Yang kebalikan siapa? Suaminya luar biasa baik sekali. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim kalah. Bahkan Abu Bakar dan Umar kalah. Siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Istrinya kayak apa? Kafir. Maka mengatakan bahwa pokoknya kalau suaminya baik, pasti istrinya ikut baik. Enggak juga. Karena di hadapan Allah kan nanti masing-masing. Bahwa kita para suami dituntut baik, iya pasti. Wallahu a'lam. Baik, kita akan bacakan lagi ya. Berikutnya, mengapa orang yang dahulunya istiqomah bisa berpaling dari ketaatan, Ustaz? Dan apa penyebab futur atau bermudah-mudah dalam bermaksiat, Ustaz? Ini hanya Allah yang bisa menjawab. Ya. Maka kalau ini ada jawabannya, enggak ada dong manusia futur, manusia sesat. Ya. Itu ya Korun kayak apa? Taatnya kepada Nabi Musa, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya menjadi sesat, batil, su'ul khotimah dan seterusnya. Artinya siapapun kita, rajin ngaji, rajin sholat, tauhid, manhajnya luar biasa, ada jaminan akan terus seperti itu sampai mati? Enggak ada jaminan. Hanya Allah yang tahu, makanya kita jangan pernah merasa aman. Saya sudah ngaji, saya sudah soleha, saya sudah sholat tepat waktu dan seterusnya. Mustahil Allah akan menyesatkan saya, kata siapa? Allah mau menyesatkan itu terserah Allah. Allah mau memberikan hidayah itu terserah Allah. Bayangkan, baik sekali terhadap Nabi, berjasa sekali terhadap Nabi, membela Nabi dengan hartanya, bahkan siap mati membela Nabi. Allah sesatkan dan kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan luar biasa pembelaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Jahal, Abu Lahab mau membinasakan Nabi itu tidak berani karena melihat Abu Thalib.
Istilahnya Abu Thalib itu pasang badan buat Nabi SAW. Tapi Allah sesatkan Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya. Kebalikan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh bebuyutan Nabi. Dalam 3 perang besar, Badar, Uhud, Khandaq, selalu berusaha untuk membunuh Nabi. Tapi akhirnya Allah kasih hidayah masuk Islam dan akhirnya masuk surga. Radhiyallahu anhum maradu'an wa adalahum jannat, masuk dalam kategori sahabat, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Jadi betul-betul hidayah di tangan Allah. Enggak ada cirinya, enggak ada tandanya orang mau dapat hidayah, orang mau enggak ada. Maka kita harus terus berdoa, memohon, merintih, merengek. Jangan sesatkan kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wallahu a'lam. Ustaz, kita akan bacakan 2 lagi ya. Suami saya tidak mesti dilayani, Ustaz. Misalnya makan dan makan tidak diambilkan, membantu pekerjaan rumah ya. Apakah istrinya itu berdosa, Ustaz? Ketika tidak disuruh dan ibu tidak membantah karena memang tidak disuruh, insya Allah tidak. Tapi tipe sifat manusia kan beda-beda ya. Ada laki-laki suami yang enggak sungkan-sungkan, enggak malu-malu, ambilin ini, ambilin itu, dan itu harus ditaati. Tapi bukan berarti ketika suami itu baik, pengertian, lalu istrinya mentang-mentang ya, tetap ditawarkan ya. Bang mau bikin kopi sendiri, aku bikinin aja ya. Ini ya, dibiasakan gitu, ditawari. Kecuali ibu tidak tahu, dia bikin kopi sendiri, ngambil makanan sendiri, ya enggak masalah. Tapi kalau ibu tahu, alangkah baiknya dibikinkan, disiapkan, ya, melayani suami. Pahala besar sekali. Wallahu a'lam. Baik, ini ada soalan yang terakhir. Pertanyaan Tante Ana sudah tidak mau lagi melayani suaminya. Siapa? Tante. Ya. Tante ya. Ya. Ini logat Bibi ya. Ya, Tante Bibi. Ya. Oke ya, Bibi Bahasa Ana, sini ya. Tante ya. Bahasa Batam. Bahasa keren saya. Dalam bahasa Jakarta Bibi. Iya. Oke, ketika kami tanya, beliau bilang tidak ada kewajiban istri melayani suami yang tidak memberikan nafkah. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Selagi masih suami istri yang sah, tidak memberi nafkah, tidak ini, tidak. Kalau mau beresin dulu. Karena seorang istri berhak untuk menuntut pisah dengan 4 alasan. Salah satunya tidak diberi nafkah. Suaminya murtad atau ikut aliran sesat, atau suaminya sering menyiksa fisiknya, memukul, menendang, menginjak, dan satu lagi kawin paksa. Nah, ini kan termasuk tidak diberi nafkah. Maka istri yang tidak diberi nafkah oleh suami, dia boleh datang ke hakim, melaporkan bahwa suami tidak mau memberikan nafkah. Tentu suami punya ya, sanggup ya, gitu. Untuk segera dibereskan. Nah, nanti hakim bisa memutuskan. Ketika suami tidak mau memutuskan, tidak mau mencerai, hakim memfasah. Artinya sudah bukan suami istri. Ya. Tetapi ketika masih serumah, masih suami istri, tapi suami jarang memberikan nafkah, istrinya marah-marah, diam saja, nggak mau taat, tidak boleh. Tidak boleh. Itu haram. Bereskan dulu status itu.
Ketika status itu tidak dibereskan, masih suami istri yang sah, maka hak suami tidak berkurang, kewajiban istri tidak berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Habis ya? Ya, habis, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.